nanti baru bisa digunakan untuk mengambil data Bapak Ibu. Jadi nanti harus ada validasi dari pembimbing dulu ini. Jadi penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu ya sebaiknya sebelum mahasiswa itu terjun ke lapangan itu harus mempunyai validasi dulu ya, validasi dulu oleh pembimbing supaya apa? Supaya instrumen itu nanti sesuai dengan tujuannya. Instrumen itu untuk apa tuh Bapak Ibu? Untuk alat. Alat untuk membuktikan Bapak dari hipotesis. Ya. Jadi instrumen penelitian itu adalah suatu alat yang untuk mencari data. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan penelitian terkait dengan misalnya kinerja guru gitu ya, nanti di dalam menggali indikator-indikator kinerja guru itu apa, kita ambil dari teori. Jadi indikator-indikator dari kinerja guru itu apa saja, lalu nanti kita jabarkan menjadi bentuk-bentuk butir pertanyaan gitu. Nah itu tujuannya nanti yang untuk menggali informasi yang akan diteliti itu. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja sekarang sebelum sampai ke jadi di sini ada hasrat ingin tahu atau mencari kebenaran. Jadi Bapak Ibu itu kalau akan meneliti itu harus punya hasrat ingin tahu dulu apa yang ingin dicari gitu. Kemudian pendekatannya itu ada pendekatan non ilmiah, ada pendekatan ilmiah ya. Jadi kalau kita ingin tahu itu bisa kita cari dengan menggunakan pendekatan non ilmiah dan pendekatan ilmiah. Jadi misalnya ini kalau kita lihat yang pendekatan non ilmiah ini dengan akal sehat. Jadi akal sehat itu misalnya kalau kita itu merasa lapar ya, lapar itu. Kemudian kita mikir secara akal sehat, kenapa ya kita kok lapar? Jawaban Bapak Ibu apa? Puasa Pak full. Ya karena belum makan itu ya. Kenapa orang itu suka barang-barang yang bagus? Kenapa gitu? Nah, ini kita mendekatinya dengan akal kita saja. Itu namanya pendekatan non ilmiah. Kenapa si A itu suka dengan Anda gitu? Nah itu kalau pendekatan yang non ilmiah itu bisa menggunakan ini common sense ya. Kemudian juga prasangka ya. Prasangka tahu ya Bapak Ibu? Sudah. Jadi prasangka itu bisa benar, bisa salah. Ada orang datang ke rumah Anda, ya, dia belum kenal Anda. Mungkin Anda punya prasangka ini orang minta sumbangan itu. Prasangkanya gitu, padahal belum tentu ya. Ya, itu. Lalu bisnis pendekatan intuitif, ya. Intuitif tahu ya, intuisi ya, Bapak Ibu tahu kan. Kemudian kebetulan atau coba-coba itu juga bisa. Jadi trial and error ya. Jadi misalnya kalau kita lihat ada ayam masuk rumah itu, kita gusah itu ya, keluarnya itu dia nggak tahu jalannya kan itu. Dia coba-coba mencari jalan itu. Itu namanya trial and error. Jadi bisanya keluar karena bukan dia mikir tapi apa dengan coba-coba gitu. Ada yang mau masuk ya Pak Eko?
Kadosipun nggih Pak Abud. Bud bawa Pak Ari Budi. Iya, ini Mau minta sumbangan. oke. Ya, izinkan. Silakan Bapak Ibu yang baru datang gabung. Oke, kita lanjutkan. Kemudian bisa juga pendekatan 05 itu bisa berupa pendapat otoritas, ya, otoritas ilmiah bisa juga yang mempunyai otoritas. Nah, kemudian yang berikutnya pendekatan ilmiah Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu meneliti ini jangan menggunakan non ilmiah, tapi yang menggunakan apa? Pendekatan ilmiah. Jadi kalau pendekatan ilmiah itu Anda harus mulai dengan ada masalah dulu. Ya. Ada masalah. Masalah itu apa Bapak Ibu? Tahu nggak masalah? Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, itu bisa. Masalah itu adanya kesenjangan antara harapan dengan realita, itu masalah. Ya. Jadi masalah itu sebenarnya adalah sesuatu yang perlu adanya suatu solusi atau ada problem solvingnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kinerja guru yang rendah gitu ya, kinerja guru yang rendah, itu masalahnya apa? Jadi masalah itu dulu sudah pernah saya sampaikan adalah suatu yang menyebarkan sesuatu itu terjadi, itu namanya masalah. Jadi masalah itu beda dengan gejala ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya prestasi siswa merosot itu masalah apa bukan? Masalah. Ya. Itu gejala Bapak Ibu. Oh, gejala. Masalahnya adalah apa yang menyebabkan siswa itu prestasinya melorot, itu namanya masalahnya itu. Ya. Kalau yang itu namanya gejala tadi itu kalau ya. Jadi yang jadi masalah itu adalah sesuatu yang menyebabkan apa harapan yang tidak tercapai itu tadi. Harapannya kan prestasinya bagus ya, tapi ternyata apa tidak bagus. Itu berarti ada masalah di situ. Kemudian hipotesis, apa itu Bapak Ibu hipotesis itu? Praduga. Dugaan. Ya, hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jawaban sementara sebelum Anda itu melakukan penelitian. Ya, jadi kalau misalnya ada hubungan yang positif dan signifikan antara kesejahteraan guru dengan prestasi kerja gitu. Ya. Itu dasarnya apa Bapak Ibu menyusun hipotesis itu? Apa? Jadi kan nanti Bapak Ibu kan ada pertanyaan penelitian seperti ini. Adakah hubungan antara kesejahteraan guru dengan prestasi kerja guru gitu? Nah, pertanyaan gitu kan? Iya. Mesti nanti jawaban Anda itu
Dalam penelitian pasti ada hubungan Ada hubungan. yang positif, ada hubungan yang negatif, atau tidak ada hubungan. Nah, Anda bisa mendapatkan hipotesis itu berdasarkan apa, Bapak Ibu? Mungkin gaji Bapak, gaji guru, kemudian kinerja guru, kemudian mungkin hasil dari kinerja guru mungkin Bapak. Ya, hipotesis itu dimulai dari teori-teori yang sudah pernah Anda baca. Atau penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan. Ya. Jadi ada penelitian yang meneliti tentang kinerja guru kaitannya dengan kesejahteraan guru misalnya gitu. Itu kok ada sebagian yang menjawab ada hubungan positif yang signifikan, ada yang tidak ada hubungannya. Nah, itu kan berarti ada kesenjangan di situ. Itu Anda namanya menemukan gap di situ. Ya. Nah, sementara Anda memilih yang mana, apakah ada hubungan apa tidak gitu. Gitu. Jadi dasarnya dari apa Bapak Ibu? Hipotesis itu dari teori atau penelitian sebelumnya ya tentang hubungan antara kinerja kesejahteraan guru dengan kinerja guru gitu. Ya kalau guru kan sudah punya juga pengalaman, kesejahteraan guru sedikit itu kira-kira mempengaruhi kinerja enggak itu? Berpengaruh enggak kira-kira? Berpengaruh sekali. Ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu itu merasakan itu ada hubungannya, itu namanya praduga. Itu nggak bisa sebagai dasar hipotesis. Jadi nanti kalau ditanya oleh penguji, apa dasarnya Anda menyusun hipotesis ini? Jawabannya adalah apa? Teori. Dari teori dan penelitian sebelumnya yang sejenis ya tentang variabel tersebut gitu nih Bapak Ibu. Pak, mau izin tanya sakit? Gimana? Izin tanya sakit Bapak? Ya silakan. Oke, Bapak tadi ngendiko dari jawaban Bapak bahwa hipotesis berdasarkan teori-teori yang sudah diteliti di Bapak. Teori-teori itu berarti merupakan misalnya ada yang sudah meneliti, misalnya penelitian itu berupa jurnal atau apa, atau boleh dari teori-teori para ahli nih Bapak? Boleh. Jadi kalau jurnal itu malah yang dianjurkan karena jurnal itu pasti sudah teruji ya, untuk masuknya ke jurnal itu kan nanti ada reviewer ya. Ya. Itu yang dianjurkan dari jurnal-jurnal biasanya. Tapi dari para ahli, dari buku-buku ini ya boleh yang terkait dengan masalah tadi gitu. Dari kajian teori kan Ibu kan harus menuliskan dari para ahli itu toh. Berarti nyun sewu Bapak. Ya. Berarti kalau misalnya tadi adalah jawaban sementara sebelum tadi ya Pak. Berarti teori-teori dari tadi kan misalnya kesejahteraan kesenjangan, berarti teori kesejahteraan itu apa, teori itu apa, bisa dari jurnal ataupun dari para ahli ngaten ya Bapak nggih. Iya, betul. Matur nuwun Bapak. Nggih. Jadi nanti dasarnya menyusun hipotesis itu ya kita membaca dari teorinya memang kayak gitu, sebagian ada penelitian sebelumnya yang seperti itu hasilnya Anda ngikuti gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Iya Bapak. Kemudian berikutnya mengumpulkan data ya. Mengumpulkan data ini harus didahului dengan tadi apa Bapak Ibu? Menyusun instrumen itu dibuat kisi-kisi ya. Jadi nanti dalam kisi-kisi itu isinya Bapak Ibu jangan lupa. Jadi kisi-kisi instrumen itu isinya ada kolom komponen atau namanya variabel nih Bapak Ibu.
variabel, kemudian nanti dijabarkan dengan indikator-indikator, ya. Ada variabel, ada dimensi, kemudian ada indikator. Nah, indikator-indikator itulah nanti yang Anda rinci menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian gitu. Ya, nanti akan sampai ke sana Bapak Ibu. Di dalam mengumpulkan data ini, kalau penelitian kuantitatif itu biasanya Bapak Ibu menggunakan apa instrumennya? Wawancara. Berupa apa? Angket ya Bapak Ibu. Angket. Ya, menyusun apa instrumen angket penelitian itu. Lalu bagaimana mengumpulkan data itu kalau misalnya Bapak Ibu itu akan meneliti guru-guru di Kabupaten Sleman misalnya gitu. Apakah semuanya diteliti Bapak Ibu? Tidak. Tidak, sampel Bapak. Ya. Kalau sangat besar itu nanti kita bisa menggunakan apa? Sampel. Jadi semua jumlah yang guru yang akan teliti itu namanya populasi Bapak Ibu. Nah, karena populasinya besar maka nanti bisa diambil apa? Sampel. Di dalam mengambil sampel itu ada rumusnya, menggunakan rumusnya Slovin biasanya Bapak Ibu. Ya, nanti di bukumu itu ada nanti. Bagaimana cara mengambil sampel. Nah, kemudian ada verifikasi data. Ya. Verifikasi data. Jadi data-data yang apa kita kumpulkan ini termasuk valid atau tidak instrumennya nanti. Ya. Jadi kita menggunakan validitas dan reliabilitas data Bapak Ibu. Lalu nanti kita apa? Kesimpulannya bagaimana? Ya, penelitian adalah pendekatan ilmiah. Jadi yang lebih sistematis, lebih cermat dan lebih terencana. Jadi sekali lagi walaupun tadi ingin tahu itu bisa diatasi dengan pendekatan non ilmiah, tapi dalam penelitian harus menggunakan apa? Pendekatan yang ilmiah. Jadi kalau yang bukan penelitian, Bapak Ibu bisa menggunakan yang non ilmiah tadi. Misalnya bapaknya pergi kok enggak pulang-pulang, itu Anda bisa menduga-duga kenapa ya nggak pulang gitu. Jangan-jangan nanti di sana ada kenalan baru gitu ya. Atau mungkin lembur atau apa. Ini namanya pendekatan yang non ilmiah. Oke, kita lanjutkan. Ya, sumber-sumber ilmu pengetahuan ya, sumber-sumber ilmu pengetahuan itu bisa dari pengalaman, kemudian dari otoritas, lalu cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif itu contohnya seperti apa Pak Eko? Ya, deduktif berarti untuk apa namanya yang pokok ada di depan, Pak. Kemudian di belakangnya adalah penjelas. Lalu itu dari induktif, Pak. Ya, deduktif itu berpikir dari umum ke khusus. Ya. Dari umum ke khusus. Jadi misalnya semua orang akan meninggal, itu kan berarti umum ya Bapak Ibu. Kemudian si A itu orang, maka A itu akan meninggal seperti itu. Nah kalau induktif bagaimana? Kebalikannya Pak, dari khusus ke umum. Ya, jadi misalnya A itu manusia, dia punya tangan. Si B ya manusia, dia punya tangan. Si C juga manusia, dia punya tangan. Berarti simbolannya apa? Semua manusia
punya tangan itu ya. Iya. Itu contohnya yang sederhana seperti itu. Itu dari induktif. Ya. Kemudian pendekatan ilmiah itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi dimulai dari apa tadi, ada masalah, ada hipotesis ya, dan sebagainya tadi yang sudah kita berikan, pengumpulan data, verifikasi dan simpulan itu. Kemudian berikutnya ilmu sebagai suatu metode penyelidikan. Ya, aspek-aspek yang melekat pada ilmu adalah adanya metode, Bapak Ibu. Yaitu metode itu yang memungkinkan penyelidik memeriksa gejala tertentu yang menarik perhatiannya. Nah, jadi kalau kita ini mempelajari metodologi, itu apa tahu metodologi itu? Ilmu Ilmu tentang metode. Ya, metodologi ya ilmu tentang metode, ya ilmu yang mempelajari tentang metode gitu ya. Metode apa lah kalau penelitian ya metode penelitian. Metodologi. Kalau biologi sama aja ilmu tentang makhluk hidup, bios. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Yang logi-logi itu artinya kan ilmu nggih. Iya, bahasa Yunani logos. Ya, kayak gitu. Jadi ini kita akan menggunakan metodologi yang nanti kita akan menjurus ke kuantitatif. Yang kualitatif nanti Pak Rejo yang menyampaikan. Ya, kemudian ada asumsi yang dibuat oleh ilmuwan. Ya, asumsi itu ya tadi hipotesis itu tadi ya. Dugaan. Ya, kemudian ada sikap para ilmuwan. Kemudian ada teori ilmiah. Ya. Berikutnya ilmu pengetahuan itu diperoleh melalui penelitian, Bapak Ibu. Jadi ilmu pengetahuan itu diperoleh melalui apa? Penelitian. Jadi sebetulnya ilmu pengetahuan itu kan kumpulan-kumpulan dari apa, Bapak Ibu? Dari ilmu. Dari ilmu, ya, dari pengetahuan, pengalaman itu. Jadi tugas ilmu pengetahuan dan penelitian ini adalah memberikan deskripsi. Ya, deskripsi tahu ya. Yeah. Memberikan penjelasan atau penjabaran. Maka nanti penelitian itu bisa saja berbentuk deskripsi. Ya. Jadi kalau penelitian itu hanya menjelaskan apa yang ditemui di lapangan itu namanya deskripsi. Yeah. Itu biasanya kalau apa itu skripsi itu masih deskripsi nih Bapak Ibu. Yeah. Tapi kalau tesis jangan deskripsi, nanti deskripsi itu hanya sebagiannya. Ya paling tidak ya mengerti analisis gitu ya. Tahu nggak analisis itu gimana tuh analisis itu? Jadi kalau Bapak Ibu nanti melakukan penelitian misalnya kualitatif ya, di sana itu perencanaannya tentang pendidikan itu Anda dapatkan ya. Nah itu tidak hanya sekedar dijelaskan seperti apa perencanaannya, tetapi nanti dibandingkan dengan apa itu standar perencanaan yang baik itu seperti apa. Lalu dibandingkan apakah
perencanaan di situ itu sudah memenuhi kriteria standar apa belum gitu. Sehingga nanti Anda bisa melakukan judgement bahwa di sana itu penelitian rencananya sudah bagus atau cukup atau kurang bagus gitu. Itu namanya melakukan apa? Analisis. Jadi tidak hanya sekedar menjelaskan tapi apa? Membandingkan antara yang di lapangan seperti apa dengan standarnya atau teorinya seperti apa begitu. Ya, jadi nanti paling tidak seperti itu kalau nanti tesis. Kemudian tugas ilmu pengetahuan dan penelitian ini juga menerangkan atau eksplanasi. Ya, sebetulnya menerangkan atau eksplanasi ini sedikit berbeda ya dengan deskripsi itu. Ya, di situ soalnya lebih mendalam mana Bapak Ibu? Mendeskripsi dengan eksplanasi itu rinci mana? Eksplanasi, Pak. Ya, lebih luas eksplanasi nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda itu mendeskripsikan tentang tubuh manusia, ada kepala, ya, ada tangan, ada kaki, itu deskripsi seperti itu, ya. Tapi kemudian kalau Anda menjelaskan kepalanya seperti apa, tangannya seperti apa, itu sudah apa namanya? Eksplanasi. Lalu kemudian tugas dari pengetahuan dan penelitian itu juga menyusun teori, Bapak Ibu. Bagaimana bisa menyusun teori kalau Bapak Ibu itu penelitiannya itu kualitatif, itu harapannya itu nanti bisa menyusun teori. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu intinya adalah pembuktian teori. Apa Bapak Ibu? Pembuktian teori. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara latar belakang pendidikan seorang guru dengan sistem atau cara mengajar guru. Itu kan ada teori kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah itu Anda kemudian meneliti, membuktikan betulkah itu gitu ya. Si A pendidikannya apa S1, si B S2, si C S3. Kemudian Anda teliti ya, Anda teliti metode pembelajarannya itu atau sistem mengajarnya itu beda-beda dan bagus yang mana gitu ya. Nah itu kalau penelitian kualitas itu pembuktian itu. Jadi misalnya juga teori yang mengatakan bahwa ada hubungan antara monitoring kepala sekolah dengan prestasi siswa. Itu ada teori seperti itu, kemudian Anda meneliti tentang itu, nah, ternyata tidak benar misalnya. Tapi ada juga ternyata benar. Ya, ada hubungannya gitu. Nah, ini namanya apa Bapak Ibu? Kalau kuantitatif itu pembuktian teori. Tapi kalau kualitatif itu dari hasil penelitian yang mendalam, dari wawancara, dari dokumentasi itu bisa dibuat teori. Artinya apa? Temuan Anda itu bisa dibuat generalisasi, jadi digeneralisasikan, jadi dibuat suatu apa seperti dibuat secara umum gitu ya, jadi suatu teori gitu.
Nah, ini bedanya kalau kualitatif itu nanti menjurus ke penyusunan teori, itu yang paling tinggi Bapak Ibu. Kalau kualitatif itu sampai dengan itu. Tapi kalau kualitatifnya tesis S2 itu ya belum ada yang sampai penyusunan teori. Ya paling ya analisis itu. Kemudian bisa juga ilmu pengetahuan itu tugasnya adalah memprediksi, ya memperkirakan. Dari berdasarkan ilmu dan pengetahuan itu nanti bisa memprediksikan sesuatu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu itu memasak misalnya, memasak dengan menggunakan penyedap makanan itu akan menjadi lebih enak daripada tidak menggunakan nih Bapak Ibu. Betul enggak? Betul. Tapi coba diteliti apakah semakin banyak penyedapnya itu juga semakin enak atau malah sebaliknya tidak makin enak. Belum tentu ya. Bagaimana Ibu kalau membuat masakan itu, apakah semakin banyak bumbunya semakin enak? Belum tentu. Yang pas, Pak. Pas. Yang proporsional. Yang proporsional nggih Bapak Ibu nggih. Jadi walaupun mengatakan semakin banyak bumbunya makin enak, tapi tidak seperti itu. Kalau banyak kan juga nggak enak nih Bapak Ibu. Enak. Ngeres Pak. Ya. Nah ini, jadi dari pengalaman ilmu pengetahuan itu nanti bisa memprediksi. Lalu kemudian juga bisa untuk melakukan pengendalian. Pengendalian itu apa maksudnya Bapak Ibu? Kontrol apa? Ya, sebagai kontrol, betul. Jadi kalau misalnya kita sudah mempunyai ilmu pengetahuan tentang akuntansi Bapak Ibu, maka dengan ilmu itu bisa digunakan untuk melakukan pengendalian supaya keuangan itu tidak dikorup oleh pemegang uang. Ya, sekarang ini banyak orang yang bisa menggelapkan uang bermiliar-miliar bahkan triliun itu karena kurangnya apa Bapak Ibu? Kurangnya pengendalian ini. Ya, pengendaliannya kurang. Jadi kalau namanya wewenang itu diberikan oleh atasan kepada bawahan itu memang harus, tapi harus juga disertai dengan pengendalian supaya tidak melakukan penyelewengan. Itu harus bagaimana gitu. Harusnya gitu Bapak Ibu. Kalau guru kita sudah berikan jadwal, apakah Bapak itu menjamin bahwa jadwal itu berjalan dengan baik? Belum tentu. Belum tentu, maka perlu adanya apa namanya? Kontrol, pengendali. Iya, supervisi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah melakukan pengendalian itu namanya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyusun RPP, ya minggu pertama materinya ini, minggu kedua ini, apakah di lapangan juga seperti itu? Kadang berbeda juga. Ya kadang beda, belum tentu. Ya ini kalau tidak diawasi, ya nanti guru itu semakin leluasa, tidak berfokus pada RPP-nya sehingga mutu yang sudah direncanakan itu tidak tercapai Bapak Ibu. Makanya saya pernah mendapatkan pengarahan dari diklat ya, waktu diklat itu bahwa guru yang di kelas itu belum tentu efektif mengajarnya Bapak Ibu. Belum tentu efektif.
Jadi kadang-kadang waktunya dihabiskan tapi banyak canda gurunya, terus tidak fokus pada permasalahan yang diajarkan dan sebagainya. Jadi makanya itu perlu adanya apa? Supervisi kelas itu penting. Jadi kalau misalnya guru harusnya sudah mengajarkan sampai bab 4 ya di minggu tertentu itu. Kok dia baru 2 bab ya, baru bab 1 bab 2 berarti kan ketinggalan itu. Ya, kalau sudah ketahuan kan bisa diadakan apa? Remedial namanya itu ya, diadakan pembinaan supaya apa yang harusnya dicapai itu bisa dicapai. Oke, berikutnya peran teori itu apa ya? Peran teori sebagai orientasi utama dari ilmu, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau di dalam menyusun proposal atau laporan penelitian itu ada kajian teori Bapak Ibu. Itu yang menjadi permasalahan itu kadang-kadang tuh bingung. Kajian teori itu apa sih isinya, yang ditulis apa gitu. Tahu nggak Bapak Ibu? Yang sesuai Pak dengan apa yang Ya, jadi kalau kita mau mengkaji teori itu kita harus berpedoman pada variabel-variabel penelitian itu. Jadi kalau misalnya ada judul ya, hubungan secara parsial antara kinerja guru, apa itu antara pengalaman mengajar guru, kesejahteraan guru, kemudian supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru begitu. Itu yang Anda teliti apa itu? Ya, apa yang Anda ulas teorinya apa? kinerja guru. Ya, kinerja guru dulu. Jadi kalau kuantitatif itu yang dibahas dulu itu yang apa? Variabel Y-nya ya. Ya. Kemudian baru X1, X2 dan X3-nya gitu. Jadi ada pengalaman mengajar, ada apa tadi? Kesejahteraan guru, ada supervisi kepala sekolah itu. Nah, itu nanti kita kupas. Sekali lagi di dalam menuliskan kajian teori itu tidak hanya sekedar membuat definisi dari para teori Bapak Ibu. Itu yang sudah dilakukan Mas itu kebanyakan seperti itu menurut saya masih kurang ya. Jadi kalau di dalam kajian teori itu harus ada yang namanya disintesiskan. Apa itu disintesiskan Bapak Ibu? Disimpulkan. Jadi kita bandingkan persamaannya apa, perbedaannya apa ya, lalu hubungannya dengan penelitian Anda itu apa gitu ya. Jadi nanti kalau mengkaji teori seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar definisi itu namanya parade kutipan itu dan kajian ya. Jadi kalau saya lihat itu hanya sekedar kutipan itu tapi tidak disintesiskan, itu tidak benar kalau dalam menulis teori. Ya, jadi nanti kajian teori itu isinya harus apa Bapak Ibu? Disintesiskan. Jadi antara pendapat A, pendapat B itu persamaannya apa, perbedaannya apa, lalu dihubungkan dengan apa penelitian Anda itu uniknya di apa gitu ya. Itu. Kemudian berikutnya teori sebagai konseptualisasi dan klasifikasi ya. Ya, ini sebagai konsep dan klasifikasi. Jadi untuk memilah-milah ini juga peran teori itu nanti di situ. Lalu teori itu meringkaskan fakta.
Ya. Teori memprediksi fakta-fakta. Teori memperjelas celah kosong. Maksudnya apa itu? Teori memperjelas celah kosong itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jadi mungkin Pak, suatu apa ya istilah itu anggapan yang masih diragukan gitu loh Pak. Terus itu mungkin itu menimbulkan celah kosong atau gimana? Jadi celah kosong itu ya celah yang belum ada isinya. Lalu diperjelas dengan apa? Teori. Jadi kalau ini seperti ini maka menurut teori itu namanya ini gitu loh. Jadi misalnya ada sesuatu yang belum ada istilahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Anda punya teori ya. Maka itu bisa memperjelas celah yang kosong. Hanya hapus dilit ini hapuskan iki. Ya, mungkin kita kok iki hambulan. Kemudian peran fakta terhadap teori. Peran fakta tolong yang bicara di luar konteks perkuliahan itu di mute dulu nih Bapak Ibu. Menit Oh iya. Kalau mau bicara dengan orang luar tolong di mute dulu biar tidak terdengar teman-teman di sini. Oke, Bapak Ibu. Iya Pak, maaf kelupaan. Oke, nggak apa-apa. Lupa itu nggak ada dosanya orang lupa. Ini bulan puasa penuh dengan maaf. Oke, peran fakta terhadap teori itu apa Bapak Ibu? Ya, fakta itu menolong memprakarsai teori. Ya, memang teori itu harus berdasarkan apa? Fakta Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada faktanya itu tidak bisa dijadikan teori. Ya, teori itu gimana? Berarti dengan adanya fakta itu bisa memperkuat teori, tapi bisa menggugurkan teori, nggih Pak Mul? Ya bisa. Teori itu kan sifatnya kebenarannya kan sementara Bapak Ibu. Sesuai. Jadi kalau ada nanti teori yang lebih baik, yang ternyata teori yang sebelumnya itu tidak benar berdasarkan fakta, ya itu bisa. Jadi teori itu tidak langgeng Bapak Ibu. Kalau ada teori yang bagus lagi, ya maka teori yang lama itu sudah dipakai. Ya. Itu seperti itu. Iya Pak Nur, matur nuwun. Ya seperti misalnya kalau undang-undang sudah diperbarui ya berarti yang lama sudah tidak dipakai gitu. Sama Bapak Ibu. Lalu fakta memberi jalan dalam mengubah atau memformulasikan teori baru ya. Itu tadi jawaban dari Pak Eko tadi itu. Jadi fakta itu bisa memberi jalan dalam mengubah atau memformulasikan teori baru. Ya. Kemudian berikutnya fakta dalam membuat penolakan terhadap teori ya. Jadi dapat membuat penolakan terhadap teori tadi bisa. Jadi kalau memang ada fakta yang bisa menggugurkan teori sebelumnya itu bisa. Fakta menukar fokus dan orientasi baru dari teori. Ya, jadi fakta ini memang peranannya sangat besar di dalam teori Bapak Ibu. Maka dari itu nanti dalam Bapak Ibu meneliti harus punya apa? Fakta. Jadi kalau nanti Bapak Ibu itu meneliti bukti-bukti Anda meneliti harus ada
Buktinya bahwa Anda itu sudah meneliti, harus ada surat apa? Surat keterangan dari tempat yang diteliti bahwa Anda sudah benar-benar melakukan penelitian di situ, gitu ya. Itu juga fakta. Kemudian fakta bahwa Anda mempunyai data-data yang Anda kumpulkan. Nah, itu harus ada nanti di lampiran itu Foto-foto. harus ada data-data yang masih mentah itu. Ya. Jadi seperti itu. Itu fakta, sangat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya yang membaca penelitian Anda itu nanti percaya gitu ya. Jadi nanti faktanya itu Anda ada instrumennya, ada ya, sebelum ada instrumen adalah kisi-kisinya ada, lalu ada instrumen atau daftar pertanyaannya ada, ya. Kemudian data yang diperoleh juga dilampirkan. Ini fakta. Jadi kalau penelitian itu harus ada. Ya. Berikutnya, teori memberi kontribusi terhadap penelitian. Ya. Teori itu meningkatkan keberhasilan penelitian, dapat menghubungkan penemuan-penemuan yang tampak berbeda-beda ke dalam keseluruhan dan memperjelas proses-proses di dalamnya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti jelas sekali bahwa teori itu memberikan kontribusi terhadap penelitian. Jadi sebelum Anda itu membuat hipotesis tadi, Bapak Ibu harus membaca apa? Membaca teorinya. Sebenarnya teori itu untuk apa sih Bapak Ibu kalau disusun untuk di proposal itu? Selain untuk menyusun instrumen, selain untuk menyusun hipotesis, untuk apa Bapak Ibu? Untuk memberikan apa? Yang tahu ada? Acuan Pak Mun. Ya, jadi sebagai gambaran. Jadi kalau misalnya gambaran tentang manajemen pendidikan itu seperti apa sih teorinya gitu ya. Jadi sebelum kita meneliti tentang manajemen di sekolah itu sudah ada teorinya dulu gitu ya. Gambarannya manajemen itu seperti itu. Nah nanti di sekolah itu seperti itu apa tidak gitu ya. Jadi ada gambaran. Jadi gambaran secara apa sementara tentang apa itu kondisi yang akan diteliti gitu ya. Itu teori Bapak Ibu. Lalu teori dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati dalam suatu penelitian. Ya, jadi ini kalau misalnya ada variabel X dengan Y, ya, ini harus didasarkan pada teori-teori dulu. Ya, jadi ada teori bahwa kita bisa melakukan apa itu, melakukan penelitian yang namanya hubungan alinier gitu ya. Itu ada hubungan antara X dengan Y itu memang apa ada kaitannya gitu, ada teorinya sebagai prasyarat untuk diadakan penelitian itu. Kemudian ada syarat lagi bahwa antar variabel-variabel bebas itu tidak boleh ada keterkaitan, ada hubungan secara linier ya. Itu namanya uji multikolonialitas ya. Jadi kalau ada hubungan antara variabel bebas itu tidak boleh ya untuk penelitian itu. Itu namanya uji multikolonialitas. Ya.
Jadi nanti sekali lagi bahwa teori itu sangat membantu di dalam penelitian. Lalu Bapak Ibu nanti kalau mau meneliti itu dimulai dari mana Bapak Ibu? Coba saya mau tanya, Bapak itu kan segera meneliti toh ini nanti? Mulai dari masalah. Ya, apakah Bapak Ibu mencari judul dulu? Judul bisa belakang dan Ya, sebetulnya meneliti itu dimulai dari kita membaca-baca dulu Bapak Ibu. Membaca-baca, terus ada masalah itu ya. Nah, kalau kemudian masalah itu sudah kita temukan, kita cari referensi-referensi tentang masalah tersebut gitu ya. Mengumpulkan apa? Teori-teori yang terkait dengan variabel-variabelnya itu. Itu dari situ. Nah, kemudian nanti baru dibuat apa? Judul. Jadi jangan judul dulu, kebalik itu. Biasanya itu mahasiswa itu cari judul dulu, tuh baru nyari apa? Masalahnya, itu kebalik. Jadi masalahnya dulu apa, kemudian disusun dalam bentuk apa? Judul. Judul itu mewakili dari keseluruhan penelitian itu. Jadi itu ibaratnya hal yang paling umum, ya. Kemudian dari judul itu nanti ada penjabaran judul itu, ada namanya variabel-variabel itu, ya. Ada rumusan masalah. Ada juga apa namanya pertanyaan penelitian. Bapak Ibu kalau menyusun rumusan masalah itu dari mana Bapak Ibu? Ya, sudah pernah membuat latar belakang masalah belum? Halo? Pak. Sudah pernah menyusun proposal? sudah Pak. Ya, latar belakang masalah itu kan Anda harus menjabarkan masalah-masalah yang Anda temui lah itu. Atau di dalam apa? Observasi pendahuluan itu ya Bapak Ibu. Nah, itu di situ akan ditemukan namanya identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu harus dijabarkan di rumusan, di latar belakang Bapak Ibu. Jadi misalnya Anda itu meneliti tentang kinerja guru. Menurut observasi atau menurut statistik bahwa kinerja guru Indonesia itu masih rendah misalnya gitu. Tapi tidak boleh memberikan judgement atau putusan sepihak ya, Bapak Ibu harus punya data. Jadi misalnya berdasarkan statistik penilaian kinerja guru itu nilainya jelek gitu ya. Nah, itu ditulis di situ, terus diuraikan itu ya. Itu tentang kinerja guru ya. Jadi misalnya masih ada guru yang tidak kompeten terhadap materi yang disampaikan misalnya gitu. Ya. Nah, kemudian dijabarkan. Lalu nanti ada di apa namanya identifikasi masalah itu tinggal mengambil kalimat-kalimat pokoknya saja. Ya, itu. Kemudian misalnya tentang perencanaan, ya guru belum sepenuhnya membuat perencanaan pembelajaran misalnya gitu. Itu
diuraikan juga di paragraf-paragraf di latar belakang itu. Nah, nanti baru diidentifikasi masalah itu diambil kalimat intinya kayak gitu. Nah, kemudian identifikasi masalah itu kan banyak sekali Bapak Ibu. Tidak mungkin Anda teliti semua kan? Nah, itu maka ada namanya rumusan masalah atau batasan masalah. Jadi rumusan masalah itu intinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian itu. Ya, intinya Anda itu akan menjawab yang mana dari permasalahan-permasalahan itu. Itu namanya rumusan masalah. Lalu apa bedanya dengan pertanyaan penelitian? Beda apa sama Bapak Ibu? Pertanyaan penelitian dengan pedoman pertanyaan wawancara beda apa sama? Pedoman wawancara, pedoman dengan pertanyaan penelitian sama apa tidak? Beda, Pak. Beda. Tidak sama ya. Lalu pertanyaan penelitian itu apa sih? Pertanyaan penelitian itu adalah merupakan turunan dari rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya itu ada bagaimanakah manajemen sekolah Muhammadiyah Condong Catur misalnya gitu. Itu manajemen itu Anda breakdown menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bagaimanakah perencanaannya? Bagaimanakah pengorganisasiannya? Bagaimanakah pelaksanaannya dan bagaimanakah pengendaliannya atau pengawasan? Itu namanya penjabaran dari manajemen. Ya, itu rumusan masalah dijabarkan menjadi apa? Pertanyaan penelitian. Lalu pertanyaan itu dijabarkan lagi nanti menjadi indikator-indikator yang akan menjadi pedoman wawancara. Itu nih Bapak Ibu. Paham? Dikit? Pak, sedikit paham Bapak. Iya, Nah, jadi ada kaitannya dari latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian. Nah, itu ada urutannya Bapak Ibu. Oke. Kita sampai jam berapa ya? Sampun. 5:30 ya Bapak Ibu ya. Sampai 5:30 masih nggih? Nggih, Pak. Ya, persiapan 5.20. untuk menyediakan buka puasa nanti. Kita bukanya kan jam 6:05 nggih. Iya. Ya kalau memang puasa itu jadwalnya kan tidak full Bapak Ibu. Ya nanti sisanya dibaca sendiri. Oke, Pak. Mahasiswa sudah S2 itu kalau sudah diberi buku ya dibaca, jangan hanya dikumpulkan saja. Ya nanti akan saya cek apakah bukunya sudah dibaca atau belum, saya beri pertanyaan minggu depan. Ya, jadi yang e-book itu wajib dibaca semua. Kecuali yang kualitatif itu memang tidak wajib, tapi yang kuantitatif itu wajib. Wajib dibaca dan di rumus dinamanya di resume atau dirangkum. Oke, berikutnya. Jadi sekali lagi, teori dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati dalam suatu penelitian. Jadi artinya hubungan dari variabel-variabel
Ya, itu kan ada yang hubungan secara parsial, ada hubungan secara agregat atau secara bersama-sama gitu. Jadi nanti kalau Anda meneliti tentang kuantitatif, itu harus bisa menggunakan apa yang digunakan untuk meneliti antara hubungan dari variabel X1 dengan variabel Y secara terpisah-pisah. Itu namanya menggunakan apa? Hubungannya parsial, ya, atau regresi linear sederhana. Kemudian kalau yang itu nanti menggunakan serentak, ya. Nah, nanti akan dijelaskan secara rinci waktu kita sudah sampai ke bagaimana sih mengolah data, ya, teori yang kita gunakan atau untuk membahas atau untuk menganalisis data itu, ya, menggunakan uji apa gitu, ya, ada uji T, ada uji F, ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan sampai sana. Berikutnya definisi penelitian. Ya, penelitian adalah metode kerja atau metode pemecahan masalah yang dilakukan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu mendapatkan masalah, ya, misalnya masalahnya itu adanya apa namanya, penurunan jumlah siswa secara teratur, ya, dari tahun ke tahun itu kok menurun terus tuh. Jadi Anda cari masalahnya apa. Nah, dari penelitian itu Anda akan nanti mendapatkan fakta, ya. Lalu ada bisa menjelaskan kenapa kok bisa menurun. Lalu meramalkan itu apabila tidak diatasi maka akan terjadi apa gitu. Dan bisa mengendalikan keadaan, artinya dari yang tadinya siswanya menurun secara berkelanjutan itu harus bisa dikendalikan dengan adanya apa? Penelitian. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau Anda meneliti harus mendapatkan fakta yang benar. Jangan hanya sekedar data, ya Bapak Ibu, tapi apa? Fakta yang sudah diuji kebenarannya. Jadi arah penelitian itu apa? Arah penelitian yaitu menggambarkan atau menjelaskan keadaan. Ya, menggambarkan atau menjelaskan keadaan. Lalu memecahkan masalah. Jadi kalau tadi ada gejala prestasi siswa menurun, ya, itu Anda harus bisa menemukan masalahnya apa. Kemudian memecahkan masalah, jadi masalahnya itu supaya tidak berlanjut prestasi siswa kita merosot itu harus apa gitu. Lalu menemukan atau mengembangkan model atau pola atau cara kerja. Ya, ini bisa kalau ini penelitiannya nanti berbentuk penelitian dan pengembangan atau research and development. Ya. Jadi di S2 MP ini saya lihat masih jarang sekali yang meneliti dengan model research and development, ya. Saya harapkan nanti kelas ini ada yang melakukan itu. Research and development itu
Anda meliti lalu mengembangkan. Mengembangkan itu tidak berarti harus membuat baru Bapak Ibu. Tapi bisa juga menyempurnakan apa yang sudah ada, yang dirasa masih kurang. Jadi misalnya Anda kan dulu sudah mendapatkan sistem informasi manajemen ya Bapak Ibu. Nah, mungkin model yang digunakan sistemnya itu sudah usang. Maka Anda bisa menggunakan penelitian pengembangan. Jadi mengembangkan model sistem informasi manajemen di sekolah Bapak Ibu. Ya, atau mungkin ada cara mengajar yang sudah ada ini kembali dikembangkan. Ya, cara mengajar yang sekarang ini seperti apa, lalu Anda modifikasi, disempurnakan ya dengan melakukan uji coba. Hasil dari pengembangan itu lebih bagus dengan cara yang lama, ini bisa digunakan. Ya, dan ini kalau penelitian-penelitian yang pengembangan ini yang levelnya paling tinggi Bapak Ibu. Jadi research and development namanya. Lalu berikutnya arah penelitian itu membuat keputusan atau kebijakan. Ini terutama kalau penelitian evaluasi Bapak Ibu. Penelitian evaluasi itu Bapak Ibu itu mengevaluasi pelaksanaan program yang ada di sekolah itu, ya sudah sesuaikah dengan apa yang direncanakan. Ya, kalau program-program itu setelah Anda teliti ternyata tidak efektif, bisa Anda rekomendasikan program itu dibatalkan. Ya, kalau ternyata bagus, bisa direkomendasikan untuk dilanjutkan. Itu namanya penelitian evaluasi Bapak Ibu. Jarang juga di MP ini yang melakukan evaluasi ya. Sebetulnya bagus itu evaluasi itu mudah kok. Jadi kalau pendidikan itu nanti Anda teliti menggunakan teorinya Staffelbeam itu ya. Jadi kita meneliti tentang CIPP ya. C-nya itu konteks. Konteksnya diteliti, kemudian input, ya inputnya diteliti, lalu produknya diteliti, ya, kemudian outcome-nya diteliti, ya. Jadi itu prosesnya diteliti, kemudian produk. Jadi ada input, konteks, input, proses dan produk Bapak Ibu. Nah, itu nanti yang teliti kalau pendidikan itu. Nah, konteks itu apa? Nanti variabel-variabelnya apa, indikatornya bisa dipelajari dari teori-teori pendidikan. Yeah. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan atau menguji konsep atau teori. Ya, mengembangkan atau menguji konsep atau teori. Jadi sudah saya katakan bahwa penelitian kuantitatif itu bisa digunakan untuk menguji teori, menguji konsep. Benarkah kalau guru itu income-nya tidak mencukupi kebutuhan itu bisa menyebabkan prestasi di dalam mengajarnya? Nah, kalau teorinya begitu ya, kalau kesejahteraan itu berkurang, biasanya kinerja itu juga menurun. Itu teori, tapi kalau mungkin di SD Muhammadiyah Condong Catur ini tidak. Iya apa tidak Bapak Ibu? Digaji besar atau kecil itu tetap semangat nih Bapak Ibu nih. Ya. Mungkin, tapi itu kalau teori itu bisa untuk membuktikan dibuktikan dengan penelitian itu. Betulkah teorinya itu?
Oke, kemudian yang berikutnya memperbaiki keadaan, peristiwa, situasi, kegiatan pendidikan. Jadi dengan penelitian ini Bapak Ibu nanti bisa memperbaiki keadaan. Jadi kalau misalnya yang diteliti itu tentang prestasi yang menurun tadi, setelah Anda teliti, oh ternyata penyebabnya prestasi menurun ini karena ada beberapa indikator yang tidak dipenuhi misalnya. Kemudian diperbaiki supaya nanti bisa kinerjanya bisa dicapai yang baik gitu. Saya kira ini dulu nih Bapak Ibu hari ini. Nggih, Pak. Karena ini permulaan kita masih pemanasan. Sekali lagi kalau kuliah itu jangan hanya dari sumbernya dosen saja, tapi Bapak Ibu harus mencari sumber-sumber lain yang lebih luas. Paling tidak kalau tadi buku yang sudah saya kirim itu silakan dipelajari. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu?